Ingin tahu saya. Ingin tahu saya. Telepon mari telepon. Saya telepon wartawan sekarang. Telepon. Biar tahu kamu. Telepon. Saya jualan. Saya Irwan Sitompul. Asli putar daerah Bogor. Hari ketiga penertiban pedagang di Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden perlawanan dari seorang pedagang yang tidak terima kios dagangannya ditertibkan. Anak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit untuk membayar biaya rumah sakitnya. Pedagang sembako melawan petugas Pol PP karena menolak barang dagangannya ditertibkan. Saya tidak digaji sama negara. Saya mencari nafkah sendiri. Petugas meminta pedagang merapikan barang dagangan karena memenuhi badan jalan. Meski melawan, petugas Pol PP tetap menertibkan barang dagangan yang memenuhi badan jalan. Petugas gabungan Kecamatan Jatinegara membubarkan pedagang di Pasar Balimester Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini dipicu pedagang yang mulai berjualan di badan jalan jelang Hari Raya Lebaran. Pembubaran untuk mencegah kerumunan di tengah penerapan PSBB di DKI Jakarta. Ratusan pemudik dari beberapa daerah di Pulau Sumatera kembali memadati area Terminal Terpadu Merak, Cilegon, Banten. Meski dibayangi rasa khawatir, namun mereka memilih pulang kampung karena sudah tidak bekerja lagi. Tidak adanya petugas Balai Pengelola Transportasi Darat membuat ratusan pemudik dari berbagai daerah menumpang angkot tanpa memperhatikan aturan menjaga jarak fisik. Padahal sebelumnya polisi sudah mengarahkan mereka ke area terminal untuk didata terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembagian bantuan langsung tunai di Desa Seling, Kabupaten Merangin, Jambi berakhir ricuh. Warga yang marah kemudian mengamuk dan merusak fasilitas di balai desa. Warga menuding aparat desa tidak transparan dalam mendata warga yang berhak mendapatkan BLT sebesar Rp600.000. Menurut warga, pembagian BLT tidak tepat sasaran karena hanya warga yang dekat dengan pemerintah desa yang mendapat bantuan. Sementara warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan justru gigit jari. Aparat TNI dan Polri yang berada di lokasi langsung menenangkan amarah warga. 600.000 per bulan selama 3 bulan, bulan April, Mei, Juni. Itu bersih atau bersih, tidak ada potongan sama sekali. Jelas nggak sesuai lah, banyak yang dilanggar berarti. Permendes dilanggar, Permenq dilanggar, Perkades yang ditetapkannya juga dilanggar. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, saat ini 38 desa telah menyalurkan BLT kepada warga. Sementara sisanya 123 desa tengah bersiap untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Kecewa karena tidak mendapat bantuan langsung tunai dari dana desa, warga desa Air Batu Merangin, Jambi membakar posko COVID-19 yang berada di depan kantor kepala desa. Tak hanya itu, massa juga merusak kantor desa Air Batu. Bantuan langsung tunai dianggap tidak tepat sasaran. Sementara itu, Bupati Merangin Al Haris menyayangkan tindakan warga yang merusak fasilitas pemerintah. Gak ada solusinya. Kalau memang dia warga yang sangat miskin, membutuhkan ada solusinya. Tapi kalau hanya ketidakpuasan saja, ya akibatnya anarkis, membakar bagian dari kantor desa, termasuk juga isinya dihabisin semua. Ya. Nah, saya kira ini tindakan yang sangat kurang manusiawi lah ya. Untuk mengantisipasi amukan massa, puluhan anggota polisi disiagakan guna menyelidiki kasus pembakaran serta perusakan kantor kepala desa. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan ricuh pembagian BLT, kita beralih ke informasi terkait virus corona. Pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 19.189 orang. 1.242 diantaranya meninggal dunia dan 4.575 pasien dinyatakan sembuh. Jumlah spesimen total yang sudah kita periksa akumulatif adalah 211.883 spesimen. Dari jumlah
spesimen yang diperiksa sebanyak itu, maka konfirmasi kasus COVID-19 yang kita dapatkan pada hari ini meningkat 693 orang. Ada 693 orang yang terinfeksi dari pencatatan laboratorium hari ini. Sehingga totalnya menjadi 19.189 orang. Kasus sembuh meningkat 108 orang sehingga total menjadi 4.575 orang. Kasus meninggal 21 orang sehingga menjadi 1.242 orang. Sudah 391 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Saudara-saudara, rantai penularan di luar masih berlangsung. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan pada kasus ODP yang sekarang masih kita pantau, masih ada 44.703 orang. Kasus PDP yang kita pantau, 11.705 orang. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa upaya melindungi diri masih belum berjalan dengan baik. Masih kita lihat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan tidak menggunakan masker, mengabaikan tidak menjaga jarak, mengabaikan tidak kemudian menghindari kerumunan. Oleh karena itu kembali kami ingatkan dan harus kita laksanakan. Yang pertama, cuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan baru. Cuci tangan gunakan sabun dengan air yang mengalir setidaknya 20 detik. Kemudian kalau tidak terpaksa tidak keluar rumah. Namun apabila terpaksa harus keluar rumah, pakai masker. Abaikan PSBB, sejumlah kios di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur ditutup petugas Pol PP. Pedagang yang terjaring razia diberikan surat teguran dan didata identitasnya. Razia para pedagang yang melanggar PSBB juga terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedagang pakaian yang berjualan di area Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang ditertibkan petugas Pol PP karena berdagang saat pemberlakuan PSBB. Meski sempat diprotes pedagang, petugas gabungan tetap menertibkan para pedagang yang melanggar. Penutupan lapak dan kios pedagang untuk mencegah kerumunan saat pemberlakuan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Para pedagang beralasan kembali menggelar dagangan karena terdesak kebutuhan sehari-hari menjelang Lebaran. Keadaan model ini sekarang, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya, enak kita di rumah. Ya, nah ini tidak punya apa-apa. Kebetulan sekarang ini mau membayar fitrah kan. 12 orang mau dibayar fitrah, bagaimana? Berapa duitnya? Banyaknya pedagang yang masih buka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur membuat petugas langsung menutup sejumlah kios. Sebagian pedagang yang menjual barang sesuai ketentuan PSBB diperbolehkan berdagang. Pedagang yang terjaring razia melanggar PSBB diberi surat teguran dan didata identitasnya. Puluhan kios dan pedagang yang melanggar pemberlakuan PSBB di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur ditutup petugas gabungan Satpol PP dari Kecamatan Kramat Jati. Para pedagang yang ditertibkan petugas menjual pakaian, aksesoris, dan alat rumah tangga. Dan ternyata setelah cek ke dalam, masih kedapatan para pedagang yang di luar 9 pengecualian dalam Pergub 33 itu masih pada buka, ya. Razia pelanggar PSBB akan terus dilakukan menjelang penerapan PSBB tahap ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.